Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami, Integral Education. Video ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya yang mengenai persamaan trigonometri bagian latihan soal ya. Jadi di sini untuk soal-soal yang lebih advance ya seperti itu ya. Bahkan di sini saya ambil ada soal SIMAK UI nih ya 2018. Tapi nggak apa-apa walaupun jadul ya. Tapi kan SIMAK UI gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk latihan ya. Nah, ini saya punya 4 soal, teman-teman. Untuk yang belum nonton video sebelumnya, ya disarankan untuk menonton dulu supaya lebih paham ya. Oke, saya akan bahas dari yang nomor 1 terlebih dahulu ya. Lihat nih, himpunan penyelesaian persamaan trigonometri itu untuk 0 sampai 360 adalah apa nih himpunan penyelesaiannya gitu. Nah, teman-teman, sebenarnya ini kan persamaan kuadrat ya. Kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman sadar ya, ini tuh persamaan kuadrat ya nggak sih? Ya dong. Supaya lebih enak dilihat, coba kita misalkan aja. Jadi sin 2x sama dengan y. Berarti jadi apa? Sin kuadrat 2x itu jadi y kuadrat gitu ya. Y kuadrat min y min 2 gitu sama dengan 0. Nah, ini bisa difaktorkan. Biasa memfaktorkan kan? Biasalah. Cari bilangan yang dikalikan ketemunya min 2, dijumlahkan ketemunya min 1. Berapa sama berapa? Iya, min 2 sama plus 1. Jadi seperti ini ya. Sehingga saya dapatkan Y sama dengan 2 atau Y sama dengan min 1. Nah, yang Y sama dengan 2 ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena ingat teman-teman, ini kan trigonometri ya. Trigonometri itu untuk sin ya, paling besar nilainya 1 ya. Paling kecil nilainya berapa? 0? Bukan, ini bukan 0 ya, tapi min 1. Nah, makanya di sini yang Y sama dengan min 1 ini memenuhi gitu ya. Nah, sehingga saya peroleh sin 2x sama dengan min 1. Udah tinggal kita kerjakan aja persamaan ini. Jadi kita cuma kerja di sini doang nih. Yang ini gak usah diapa-apain. Kalau misalkan dua-duanya memenuhi gimana? Ya berarti nanti kita kerja 2 kali gitu ya. Oke, balik ke sini. Sin 2x sama dengan, nah, sin berapa yang min 1? Ya, dia adalah sin 270. Ya udah, ini berarti sin sesuatu sama dengan sin sesuatu gitu ya. Tinggal kita gunakan dua penyelesaiannya. Kita gunakan penyelesaian pertama dulu nih. Berarti apa yang pertama? 2x sama dengan theta, tetanya kan ini. Plus 360 derajat K. Saya bagi 2, jadi 135 plus 180 derajat K. Nah, baru K-nya jalan. Jadi K-nya 0 gitu ya. Dapat X-nya 135. Terus kalau K-nya 1, ya berarti 180 tambah ini adalah 315. K-nya 2 udah lewat, ya nggak usah. Lewat dari batas ini. Ingat, ini batasnya loh ya. Jadi kita langsung masuk ke penyelesaian kedua. Apa penyelesaian kedua? Ingat? Ingat ya. Apa hayo? Ini ya sama dengan 180 min theta. Ya jadi ini dia. 180 kurangi 270 berapa? Min 90 ya. Jadi 2x sama dengan min 90 plus 360 derajat K. Saya bagi 2 gitu ya. Dibagi 2 jadi apa tuh? Min 45 ya. Min 45 tambah 180 derajat K. K-nya jalan ya. Di sini saya nggak ambil K-nya 0 ya. Kenapa? Karena kalau K-nya 0 minus, ini min 45 nggak masuk di sini. Jadi saya startnya dari 1. Kalau K-nya 1, ternyata X-nya dapetnya 135. Sama dengan yang kita peroleh di penyelesaian pertama. Loh, emang nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa dong. Karena bisa terjadi seperti ini nih. Jadi kita dapat X yang sama di paket penyelesaian yang berbeda gitu. Lanjut. Untuk K-nya 2, berarti 360 kan ini kan. 360 dikurang 45 tuh 315. Loh, ternyata dapat nilai yang sama juga dengan yang di sini gitu ya. Jadi memang unik ini sebenarnya soalnya ya. Jadi di sini kita sudah dapatkan bahwa himpunan penyelesaiannya itu adalah ini dia. 135 dan 315. Gak usah ditulis 2 kali ya, ditulisnya masing-masing sekali aja. Oke, gampang teman-teman? Gampang ya. Ya, mari kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 nih soal SIMAK UI tahun 2018. Jika X1 dan X2 memenuhi persamaan itu dia ya, 2 sin kuadrat X min cos X sama dengan 1 untuk 0 sampai 180, maka nilai X1 plus X2 sama dengan berapa gitu ya. Nah, apakah susah ini soal SIMAK UI? Oh, ternyata iya, nggak susah amat sih, tapi di sini kita perlu melakukan inisiasi dulu. Idenya adalah ini kan 2 sin kuadrat, tapi ini cos gitu loh. Pusingnya tuh di sini. Nah, kita harus ingat rumus identitas trigono yang ini nih. Sin kuadrat X itu adalah 1 min cos kuadrat gitu. Nah, ini yang kita gunakan untuk mengganti di sini tuh. Nah, gini nih. Jadi 2 sin kuadratnya ganti ini nih. Nah, jadi gini. Nah, jadi ini sudah dalam bentuk persamaan cos gitu ya, nggak ada sinnya gitu ya. Terus kita masukkan ini duanya, 2 gitu, min 2 cos kuadrat gitu. Min cos min 1. Disederhanakan 2 kurang 1 jadi 1, min 2 cos kuadrat min cos
nebeng di sini aja. Terus dikalikan min 1 supaya bisa difaktor. Jadi 2 cos kuadrat plus cos min 1 sama dengan 0. Nah, berikutnya teman-teman, familiar kan dengan bentuk seperti ini kan? Familiar ya. Ini persamaan kuadrat juga nih. Kalau kita misalkan si cos X sama dengan Y, maka ini dapat persamaan begini. Ini adalah persamaan kuadrat juga ya. Bisa difaktorkan jadi seperti ini. Ingat ya teman-teman cara ngefaktorin? Ingat ya. Kalau ada duanya di sini, berarti cari bilangan yang dikalikan ketemunya 2 kali min 1. Dijumlah ketemunya 1 gitu. Pokoknya jadi seperti ini ya teman-teman. Silakan direview lagi buat yang pemfaktorannya belum lancar ya. Jadi saya dapatkan Y sama dengan min setengah atau Y sama dengan 1. Nah, ini nih mimpi buruk yang kita alami nih, ya kan? Karena kita dapat dua nilai Y yang dua-duanya memenuhi. Berarti kita harus kerja 2 kali dong, ya kan? Karena dua-duanya memenuhi. Kalau yang tadi kan enggak, yang tadi kan cuma salah satu aja memenuhi, yang satu dibiarin gitu kan. Tapi nggak apa-apa, coba kita lihat. Saya mulai dari yang ini deh, kasus 1 ya. Cos X sama dengan min setengah. Yang ini nih, Y sama dengan min setengah. Jadi kan cos X sama dengan min setengah. Ini saya ubah, jadi cos X sama dengan cos berapa ya min setengah? Cos 120. Kok bisa? Ya karena cos itu bernilai negatif di kuadran 2 kan. Nah, cos berapa yang nilai setengah? Cos 60. Ayo hafal kan? Hafal ya, harus hafal, udah kelas 11. Ayo, semangat ya. Di kuadran 2 berarti 180 dikurangi 60. Ya, jadi 120. Gitu. Nah, sekarang lihat di sini. Batasnya kan antara 0 sampai 180 doang ya. Nah, kita udah tahu yang ini nih 120. Ya berarti udah jelas bahwa solusinya hanya si 120 ini doang. Paham nggak maksudnya? Cuman satu-satunya solusi ini si 120 gitu. Jadi udah selesai kasus 1. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita apa istilahnya, nggak harus ngerjain pakai cara tadi gitu. Kalau kalian pakai cara tadi sebenarnya bisa, tapi buang waktu gitu ya. Tapi silakan teman-teman kalau mau pastikan ya, walaupun sudah pasti sih ya. Kalau teman-teman mau pastikan silakan. Jadi sekarang saya masuk ke kasus 2 yang ini, yang Y sama dengan 1. Cos X sama dengan 1. Nah, cos berapa yang 1? Iya bener, cos 0 ya. Kalau cos 90 itu 0. Cos 0 itu 1. Ayo jangan balik-balik ya. Cos 0 itu 1. Nah, ini juga sebenarnya sangat mudah ya. Jadi sudah jelas bahwa solusinya hanya X sama dengan 0 derajat saja gitu. Karena cos yang nilainya 1 berikutnya itu kan berarti ada di kuadran berapa? Kuadran 4 yang ujung kan, cos 360 kan? Itu dia, makanya udah lewat di sini. Makanya cos yang nilainya 1 untuk batas ini itu ya hanya cos 0 ini gitu. Ya udah, berarti kita dapat X1 dan X2-nya ini nih. X1-nya 120, X2-nya 0 gitu. Jadi X1 plus X2 sama dengan 120 derajat tambah 0 derajat gitu. Jadi 120 derajat gitu ya teman-teman ya. Gampang? Gampang ya. Jadi jawabannya adalah 120 derajat. Oke, lanjut ke nomor 3. Nah, ini gimana nih? Kok ada kotangan, ada kosekan gitu ya. Ada sin-nya juga gitu. Gimana nih cara ngerjainnya? Jika 2 sin X plus 3 cot X min 3 kosekan X sama dengan 0 untuk interval 0 sampai pi per 2, nilai sin X cos X adalah berapa? Oke, sekarang gini teman-teman. Ini kan sebenarnya bentuk persamaan trigono yang nggak ada bentuk umumnya gitu ya. Jadi kita harus eliminasi, bukan eliminasi ya. Harus kita akalin dulu bentuknya supaya bisa kerjain gitu, dimanipulasi dulu. Caranya adalah kita pakai kebalikannya kotangan sama kosekan. Ingat kebalikannya kotangan itu adalah tan ya. Kalau tan itu kan sin per cos. Berarti kalau kotangan apa? Cos per sin. Nah, jadi 3 cos per sin. Gini. Terus 3 kosekan. Nah, ya kosekan kebalikannya apa? Sin. Jadi 3 per sin gini. Sama dengan 0 gitu. Ada sin, ada sin. Nah, ini bisa saya kalikan dengan sin semuanya. Gini jadinya, kedua ros dikali sin X. Nah, gini nih. Jadi 2 sin kali sin jadi 2 sin kuadrat. 3 cos per sin jadi 3 cos, 3 per sin jadi 3 doang. Gitu ya. Nah, berikutnya, nah ini familiar dengan yang tadi nih. Karena sin kuadrat itu adalah 1 min cos kuadrat, ya identitas trigono, bisa saya jadikan seperti ini. Ya, jadi sin kuadrat ini itu diubah ke 1 min cos kuadrat seperti ini. Terus disederhanakan ya. Saya yakin teman-teman bisa menyederhanakan. Pokoknya kalau disederhanakan jadinya seperti ini ya. Jadi 2 cos kuadrat min 3 cos plus 1 sama dengan 0. Ya, jadi ini persamaan trigonometri kuadrat lagi nih. Ya, jadi hari ini kita beneran panen persamaan trigonometri kuadrat ya. Panen gak tuh? Jadi saya misalkan cos X sama dengan Y supaya jadi, nah gini nih, 2Y kuadrat min 3Y plus 1 sama dengan 0. Faktorkan, pokoknya difaktorkan jadi seperti ini ya.
Jadi saya dapatkan Y sama dengan setengah atau Y sama dengan 1. Gitu ya. Nah, terus berikutnya berarti ini harus dikerjain dua-duanya dong. Karena apa? Karena ini setengah sama 1 dua-duanya memenuhi ya. Jadi saya kerjakan untuk yang setengah dulu. Jadi cos X sama dengan setengah. Nah, hokinya kita di sini adalah apa? X-nya cuma antara 0 sampai pi per 2. Kita cuma mikir yang di kuadran 1 doang. Ya udah gampang dong, cos berapa yang setengah? Iya, jelas. Pi per 3 ya. Cos 60 derajat. Ya, jadi pi per 3 doang. Ya udah, ini solusinya. Cukup sampai sini aja kan, di kuadran 1 doang, cuman ini doang ya. Nah, berikutnya untuk yang Y sama dengan 1, cos berapa yang 1? Ayo, cos berapa yang 1? Tadi barusan ya, cos bukan cos 90 ya, tapi cos 0 ya. Cos 01. Nah, ini tidak ada nilai X yang memenuhi. Loh gimana? Tadi katanya ada 0. Nah, lihat batasnya, Bro. Nih, lihat nih. 0 ini kan gak ada sama dengannya ya. Tuh, gak ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya, berarti 0-nya masuk tuh, ya kan? Berhubung ini gak ada sama dengannya, berarti tidak ada nilai X yang memenuhi. Jadi X yang memenuhi itu cuman ini doang. Ya, X sama dengan pi per 3. Nah, sehingga yang ditanyakan adalah apa? Sin X cos X kan, berarti sin X cos X sama dengan sin pi per 3 cos pi per 3. Sin pi per 3 berapa? Setengah akar 3. Cos pi per 3 berapa? Setengah. Ya, dikalikan setengah kali setengah seperempat. Seperempat akar 3. Oh, ini jawabannya. Gitu teman-teman ya. Paham? Paham insya Allah ya. Kalau nggak paham silakan tanya di komentar, nanti saya jawab. Oke, saya lanjutkan ke nomor 4. Ya, ini soal yang terakhir. Jadi ini lumayan unik ini ya. Jadi ini sudah dalam bentuk seperti ini, tapi yang satu sin, yang satu cos gitu. Terus kedua elemen dari trigono ini masih dalam bentuk X gitu ya, masih dalam bentuk variabel gitu. Biasanya kan sin sesuatu sama dengan sin sesuatu. Nah, sesuatu yang satunya itu kan berupa theta gitu kan. Tapi di sini nih dia berupa variabel semua. Nah, gimana nih ngerjainnya? Jika sin 5 min X ya, sin 5 derajat min X sama dengan cos 25 derajat min 3X, himpunan penyelesaian untuk interval ini adalah berapa? 0 sampai 90 adalah berapa? Ya, jadi gimana nih? Karena yang satu sin, yang satu cos gitu. Jadi idenya adalah saya mau buat dia sama, entah sin entah cos gitu, entah sin entah cos gitu ya. Saya pakai identitas ini nih, bukan identitas sih sebenarnya, ini sifat ya. Sin 90 derajat min X itu sama dengan cos X. Nah, dengan sifat ini berarti saya akan dapatkan bentuknya menjadi seperti ini. Lihat ya, di sini ini ibarat kayak si X-nya gitu ya. X yang ini nih, ini X yang ini. Ini ibarat kayak si X-nya. Jadi dia sin 90 dikurang segini gitu. Sin 90 dikurang segini. Nah, gitu maksudnya ya. Nah, ini setelah disederhanakan jadi seperti ini. Jadi 90 kurang 25 itu 65. Min 3x jadi plus 3x. Nah, ini kan sudah sin sama dengan sin. Jadi sudah bisa kita kerjakan. Loh, tapi yang satu bukan suatu angka theta, ya nggak apa-apa. Jadi ibaratnya kita anggap saja bahwa ini nih theta yang sini gitu. Jadi sin ini gitu sama dengan sin theta. Nah, ini tetanya. Mau dibalik pun boleh, nanti hasilnya sama ya. Nah, gini. Jadi 5 min X ya, ini sebenarnya 5 derajat, tapi ke depan saya sebut 5 gitu aja ya. Ini pun sama, 65 gitu. 5 min X sama dengan 65 plus 3X plus 360K. Jadi ibarat ininya itu adalah tetanya nih ya. Jadi ini tetanya. Teta plus 360K gitu ya. Terus kemudian 3X pindah ke sana jadi min 4X, 5 pindah ke sana jadi 60 plus 360K gitu. Saya bagi 4 sekaligus minnya. Jadi min 15 plus ya, plus jadi min 90K seperti ini. Nah, berikutnya baru K-nya jalan. Kira-kira K-nya mulai dari berapa ya? Ini dia min 1 ya. Karena lihat batasnya 0 sampai 90. Kalau saya mulai K-nya 0, ya udah jauh banget itu negatifnya ya. Makanya saya mulainya K-nya min 1. Oh, ternyata dapat X-nya 75 derajat gitu. Kalau misal saya pakai K-nya min 2, min 2 berarti sebenarnya masih positif ya, 100 berapa itu? 165 ya. Tapi kan nggak masuk di sini. Ya, jadi cukup ini aja. Langsung ke penyelesaian yang kedua. Penyelesaian kedua apa? Ingat kalau sinus ya berarti 180 min itu dia ya. Jadi 5 min X sama dengan 180 min ini ya, ini ibarat tetanya tadi. 180 min ini gitu plus 360K. Sederhanakan ya. 180 kurang 65 jadi 115 gitu, min 3X. Terus 3X pindah sana jadi 2X, 5 pindah sana jadi 110 gitu ya. Saya bagi 2 gitu ya. Jadi X sama dengan 55 plus 180K. Nah, ini
mulai jalan K-nya. K-nya jalan dari berapa? Ayo biar enak. Bener, dari 0 ya. Kalau dari 0 berarti ini hilang. Berarti X-nya adalah 55 derajat. Kalau K-nya 1 masih jalan nggak? Nggak ya, karena di sini kalau K-nya 1 200-an ya, sekitar 200-an berarti nggak masuk di sini. Ya sudah, berarti kita dapatkannya untuk K sama dengan 0 saja. Ya udah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 2 ini. Jadi 55 derajat dan 75 derajat. Ingat ya, karena di sini batasnya cuma 0 sampai 90 saja. Oke, gampang teman-teman? Gampang ya, semangat belajarnya untuk teman-teman. Karena setelah materi persamaan trigonometri ini ya, ini kan matematika peminatan ya, kelas 11 ya. Teman-teman akan dihadapkan dengan materi trigonometri 2. Rumus yang digunakan tuh sangat banyak ya. Jadi pastikan basic trigonometrinya yang materi ini teman-teman paham gitu. Apalagi yang kelas 10 masih lupa-lupa, yang misalkan teman-teman nilai tabel trigonometri itu belum hafal, ya tolong dihafalkan, tolong dipahami lagi ya, untuk supaya lebih mudah ke depannya. Jadi sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you and goodbye. Dadah.